Biografi sang pencerah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dipersembahkan oleh Azam SKTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan dengan nama kecil Muhammad Darwis lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ketika memasuki usia ke-15 tahun, Ahmad Darwis menimba ilmu ke Mekah sekaligus melaksanakan ibadah haji. Di Mekah beliau tinggal selama 5 tahun. Selama di Mekah Ahmad Darwis berinteraksi dengan para tokoh Islam terkemuka di masa itu, seperti Muhammad Abduh, Rashid Rida dan Al-Afghani. Pada tahun 1888 beliau pulang dari Mekah dan kemudian mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, Ahmad Dahlan kembali ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama selama 2 tahun. Di Mekah Ahmad Dahlan berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sepulangnya dari Mekah, Ahmad Dahlan menikahi Siti Walidah yaitu sepupunya sendiri dan anak dari Kiai Penghulu Haji Fadil yang kemudian Siti Walidah ini dikenal pula dengan nama Nyai Ahmad Dahlan yaitu seorang pahlawan nasional serta pendiri Aisyah. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, Ahmad Dahlan memiliki 6 orang anak yaitu Johanah, Siraj Dahlan, Siti Busro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah dan Siti Zahara. Masuk organisasi Budi Utomo dan mendirikan Muhammadiyah serta organisasi lainnya. Pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan bergabung dengan organisasi Budi Utomo dan di sana ia mengajarkan agama dan pelajaran yang diperlukan anggota. Pelajaran yang diberikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dirasa sangat berguna bagi para anggota Budi Utomo. Lalu mereka menyarankan agar Ahmad Dahlan membuka sekolah yang ditata rapi serta didukung organisasi permanen. Pada tanggal 18 November tahun 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Dengan mendirikan organisasi ini, ia berharap dapat memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Quran dengan terjemah juga tafsirnya, agar masyarakat memahami makna yang ada dalam Al-Quran dan tidak hanya pandai membaca dan melakukannya saja. Pada bidang pendidikan, Dahlan mengubah sistem pendidikan pesantren pada masa itu. Ia mendirikan sekolah-sekolah agama yang juga mengajarkan pelajaran umum dan juga bahasa Belanda. Bahkan ada sekolah Muhammadiyah seperti HIS Med The Quran. Ia memasukkan pelajaran agama di sekolah umum pula. Ahmad Dahlan terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah. Selain mendirikan sekolah, semasa hidupnya ia juga mendirikan masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan juga rumah yatim piatu. Pada bidang organisasi, tahun 1918 ia mendirikan organisasi Aisyah untuk para kaum wanita. Untuk para pemuda, Ahmad Dahlan membentuk Pathfinder atau Pandu atau sekarang disebut Pramuka, dan di Muhammadiyah dinamai Hizbul Watan.
Pada organisasi tersebut para pemuda belajar baris berbaris dengan genderang, memakai celana pendek, bertopi, berdasi, untuk seragam yang mereka pakai mirip dengan seragam pramuka sekarang. Pada saat itu, karena semua pembaharuan yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan agak menyimpang dengan tradisi, Ahmad Dahlan sering diteror seperti rumah yang dilempari batu dan kotoran binatang. Bahkan pada saat dakwah di Banyuwangi, Ahmad Dahlan dituduh sebagai kiai palsu dan ia diancam akan dibunuh. Namun dengan penuh kesabaran, masyarakat perlahan mulai menerima perubahan yang diajarkan oleh Ahmad Dahlan. Semua yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bertujuan untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama kemajuan yang dapat mengangkat derajat umat ke taraf yang lebih tinggi. Dan itu terbukti membawa dampak positif bagi Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Pemuda dan golongan intelektual banyak yang tertarik dengan metode yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga mereka banyak yang bergabung dengan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah yang merupakan organisasi beramal dan menjalankan ide pembaharuan, Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat menarik perhatian para pengamat Islam dunia. Bahkan para pengarang dan sarjana dari timur memusatkan perhatian pada Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak mendapatkan ilmu dari banyak kiai di berbagai bidang ilmu. Seperti Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu tata bahasa atau nahwu saraf, Kiai Haji Muhammad Soleh di bidang ilmu fikih, Kiai Mahfud dan Syekh Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis. Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau astronomi, Syekh Hasan di bidang pengobatan dan racun binatang, serta Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok di bidang ilmu Al-Quran. Wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 23 Februari tahun 1923, di usia 54 tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Kemudian beliau dimakamkan di Kampung Karangkajen, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta, pada tanggal 27 Desember tahun 1961. Berdasarkan SK Presiden Rino 657, tahun 1961, atas jasa-jasanya. Negara memberi beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia. Demikianlah biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semoga video ini bermanfaat dan berkah bagi yang menonton hingga akhir, serta senantiasa diberi kesehatan. Dan khusus bagi yang menekan tombol subscribe, like dan share, kami ucapkan terima kasih. Semoga dimudahkan rezekinya dan dilancarkan urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.